Selamat malam Bu Esther, nggak sengaja ketemu Bu Esther di Kupang, ya teman-teman semua. Ternyata ini satu momen yang luar biasa. Ini baru pertama kali saya live FB nasional dan hari ini saya live bersama hostnya yaitu Ibu Esther ya. Itu suatu hal yang luar biasa buat saya. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fial Tabrani. Buat yang belum kenal, saya bergabung di bisnis ini Januari 2014 ya. Latar belakang saya sendiri saat itu dulunya saya hanya seorang connect bus ya. Dan di Januari 2014 itu usia saya 36 tahun. Dan saat itu saya kondisinya menganggur. Kenapa? Karena saya sudah tinggalkan terminal 1 tahun sebelumnya dan saya bersumpah saya tidak akan pernah balik lagi ke terminal apapun yang terjadi dengan hidup saya. Tetapi ternyata sumpah itu kemungkinan besar saya langgar. Kenapa? Karena di Juni 2013 saya sudah tidak lagi bekerja, saya tidak lagi berbisnis, saya menganggur. Nah, demi saya menjaga sumpah saya menganggur Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau lagi balik ke terminal karena memang pekerjaan yang saya tahu hanyalah pekerjaan di terminal, pekerjaan kasar. Nah, pada saat saya di Desember, kehidupan saya sudah sangat kacau balau. Jadi bahkan untuk makan saja saat itu saya udah susah. Jadi kalau siang saya bisa makan, malam saya bingung mau makan apa Bapak Ibu. Ya. Nah, disitulah saya mulai berpikir kembali untuk balik lagi ke terminal. Jadi saya bertekad, kalau seandainya tanggal 1 Januari 2014 saya tidak ketemu bisnis yang bagus, maka saya bertekad mau balik lagi ke terminal jadi connect. Bayangkan ya, mau jadi connect aja pakai tekad ya, gimana menjadi orang sukses ya. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, di Januari 2014 saya berkenalan dengan bisnis ini Bapak Ibu. Nah, saat itu seharusnya saya punya alasan yang tepat untuk menolak ini bisnis. Yang pertama, karena saya menganggur. Ya, jadi seharusnya saya tolak ini bisnis dengan alasan orang nganggur diajak nabung. Boro-boro buat nabung, buat makan aja susah. Betul kan tidak? Ya. Dan yang kedua, seharusnya saya juga bisa tolak ini bisnis karena bisnis ini ajak-ajak orang, cari-cari orang. Ya. Sedangkan saat itu cari istri pun saya nggak bisa. Karena kondisi saya hari itu, saya single parent. Ya, saya bersama 2 anak saya tidak punya istri, sudah 3 tahun, ya. Saya tinggal di rumah bersama kedua anak saya dan kedua orang tua saya yang sudah tua, yang sudah pensiun dan tidak bekerja. Dan hari itu mereka semua mengandalkan saya untuk bisa makan. Jadi Anda bisa bayangkan kondisi hidup saya saat itu, ya. Bukan minus lagi, di bawah minus Bapak Ibu. Tetapi begitu saya diperkenalkan bisnis ini, semua impian, semua cita-cita, semua harapan muncul. Keyakinan di diri saya tiba-tiba muncul. Saya yakin saya bisa. Kenapa saya yakin saya bisa? Karena yang pertama, yang saya lihat bisnis ini, alasannya adalah kenapa saya yakin bisa. Karena bisnis ini tidak jualan barang, tidak jualan produk. Nah, itu udah satu modal keyakinan buat saya. Karena selama saya pernah ikut MLM, di mana yang harus menjual, saya tidak pernah bisa sukses dan tidak pernah bisa keluar dari terminal. Dan saya tahu kalau menjual produk adalah salah satu kelemahan saya. Dan bisnis ini tidak jualan. Itu yang membuat saya tiba-tiba punya keyakinan. Yang kedua, bisnis ini hanya membangun 3 grup atau mengajak 3 orang saja. Ya. Kalaupun mengajak banyak, yang penting ada 3 orang di 3 kaki berbeda yang jalan. Bisnis ini sudah bisa jalan sampai crown, sampai posisi tertinggi. Itu yang membuat saya yakin. Muncul sebuah keyakinan besar bahwa saya bisa. Akhirnya karena keyakinan muncul, keberanian pun muncul di diri saya. Yang tadinya saya mau menolak bisnis ini karena nggak punya uang, yang tadinya saya menolak bisnis karena kurang pergaulan, tidak ada pasangan, semua hilang. Alasan-alasan untuk menolak bisnis ini hilang. Yang ada adalah bagaimana caranya saya bisa bergabung ke dalam bisnis ini. Ya, akhirnya Bapak sekalian, pulang dari presentasi, saya merenung, apalagi yang saya miliki. Nah, saya lihat ada motor Mio saya. Motornya udah butut ya, motor Mio saya. Tapi untungnya ada BPKB-nya masih ya. Walaupun STNK-nya sudah mati 2 tahun saat itu. Jadi saya gadaikan BPKB motor tersebut ya. Saya gadaikan 2 juta rupiah saat itu. Kemudian saya ambil tabungan karena waktu itu belum ada tabungan 1 juta, baru ada yang 350.000. Saya ambil tabungan 350.000 2 titik, 2 nama. Ya, karena waktu itu satu KTP hanya boleh 1 nama. Akhirnya saya pinjam KTP adik saya, karena setelah saya prospek adik saya ajak adik saya, dia menolak bisnis ini.
Akhirnya saya pinjam KTP-nya. Ya, saya pinjam KTP-nya, saya pinjam ATM-nya. Jadi saya bikin 2 nama saya, nama Afrial, dan di bawah langsung saya, itu nama adik saya. Jadi domain pertama saya, saat itu ya saya sendiri. Nah, saya langsung action Bapak Ibu. Ya, setelah bergabung 13 Januari 2014, saya langsung action. Jadi ibarat orang sudah terkungkung terlalu lama, sudah susah terlalu lama, ketika menemui sebuah peluang bagus, saya gaspol. Saya nggak angkat remnya. Saya seperti itu. Jadi dalam 2 minggu, saya presentasi. Siapa saja orang-orang yang saya kenal saat itu, ataupun orang yang tidak saya kenal. Asal ada ketemu orang, senggol, prospek. Nah, orang pertama yang saya prospek, Anda mau tahu, yaitu Bapak Sarno, seorang satpam, yang hari ini pun sekarang beliau sudah kron. Ya, saya prospek beliau orang yang pertama yang percaya dengan bisnis saya. Dan beliau orang yang pertama kron, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saat itu saya bergabung 13 Januari, dan dalam waktu 2 minggu, ya, dengan segala keterbatasan saya, prospek, saya bisa mengajak 16 orang dari 17 orang yang saya ajak. Itu artinya terbukti bahwa bisnis ini betul-betul susah ditolak orang. Ya, di sini susah ditolak orang. Biasanya kalau saya ikut bisnis network yang sifatnya ngajak-mengajak, itu belum pernah terjadi Bapak Ibu. 17 orang diajak, 16 gabung, belum pernah terjadi. Yang terjadi biasanya ngajak 10 orang, itu yang nolak 15 Bapak Ibu. Tapi di sini saya hanya ditolak oleh 1 orang. Saya ingat betul, seorang teman saya yang nolak saya. Ya, itu pun karena dia tidak dengarkan saya ketika saya presentasi, pikirannya kemana-mana Bapak Ibu. Ya, tetapi yang lainnya itu menerima bisnis saya. Ya, salah satunya yaitu Bapak Juli Kasmo, yang hari ini juga sudah punya Mercedes-Benz dan posisi titanium dengan income 100 juta. Itu orang pertama, orang-orang awal saya yang saya ajak dan mau ikut bisnis ini Bapak Ibu. Ya, akhirnya itu membuat saya di bulan pertama punya income 2 juta rupiah. Saya naik posisi tim agensi namanya. Jadi saya gadaikan BPKB motor 2 juta. Saya berpikir bagaimana uang itu harus balik dalam waktu secepatnya, maksimal 2 bulan. Ya, ternyata uang itu bisa kembali dalam waktu 1 bulan. Artinya dari bulan kedua, saya sudah tidak lagi menabung dari kantong sendiri lewat bisnis ini. Jadi saya menabung di bisnis ini dari bonus yang saya dapatkan di bulan pertama, yang 2 juta tadi. Ya, saya buat nabung 700.000 karena 2 titik. Nah, sisanya saya buat makan dan buat operasional saya. Memang saat itu operasional saya minim sekali. Ya, dari rumah paling bawa uang 20.000, 30.000, ketemu teman hanya di 7-Eleven rata-rata. Di warung kopi yang paling murah saat itu Sevel, tapi Sevelnya udah bangkrut sekarang. Nah, itu ngopi di sana 7.000. Jadi saya ketemu orang rata-rata di Sevel 7.000, saya ngopi, 7.000 dia ngopi, saya traktir 14.000. Ya, sisanya bensin. Ya, nggak kasih makan, uangnya nggak ada. Ya, nah dari 16 orang tersebut, saya kembangkan jaringannya Bapak Ibu. Akhirnya di bulan kedua, saya tembus posisi leader agensi dengan income 5 juta rupiah Bapak Ibu. Udah mulai, napas saya sudah mulai agak lega. Yang tadinya hidup saya ibaratnya air udah seleher, nah dia udah mulai turun ke dada Bapak Ibu. Ya, nah kemudian di bulan ketiga, yang luar biasanya lagi, efek dari bonus saya yang besar di bulan kedua, itu membuat jaringan saya berkembang sedemikian cepatnya. Sehingga di bulan ketiga, saya langsung naik posisi silver. Ya, saya tidak ngalamin posisi bronze. Saya langsung naik posisi silver dengan income 13 juta rupiah Bapak Ibu. Buat saya hari itu, 13 juta 5 tahun lalu itu besar Bapak Ibu. Ya, sekarang aja besar ya, gimana 5 tahun lalu. Apalagi uang itu saya terima, saya sejak udah sekitar 1 tahun tidak pernah punya uang. Jadi 13 juta itu angka yang buat saya itu besar sekali Bapak Ibu. Ya, saya ingat banget waktu itu saya dapat bonus bulan pertama itu, saya ajak anak saya makan ke mall, anak saya nggak percaya, dia sampai nanya 2 kali, "Papa ada uang?" Bilang ada. Pas saya mau naik motor lagi, dia tepak lagi tangan saya, "Serius Pak ada uang?" Saya langsung mikir, anak saya trauma nih, udah terlalu lama saya nggak punya uang. Ya hampir setahun saya ingat saya nggak pernah ngajak anak saya ke mall Bapak Ibu. Ya, setelah saya dapat bonus 13 juta, baru hari itu saya ngajak anak saya ke mall dan mereka nggak percaya Bapak Ibu. Akhirnya saya traktir mereka makan, beli pakaian. Ya, saya yakinkan lagi bahwa papanya sekarang punya uang, apa yang mereka mau, saya sudah bisa sediakan. Terus orang tua saya, ya, listrik, segala macam, bayar semua, makan, ya hidup udah mulai kembali normal. Ya, 3 bulan saja saya berjuang, hidup saya sudah mulai kembali normal Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya terus lanjutkan di sini. Saya tidak angkat itu gas, ya, saya injak terus itu gas.
Dan dalam waktu 8 bulan, Agustus 2014, saya tembus posisi gold dengan income 26 juta. Makin lega hati saya Bapak Ibu. Ya, jadi masuk mall ibaratnya udah ngelihat pelangi Bapak Ibu ya, udah nggak buram lagi, nggak hitam putih ya, udah semangat sekali Bapak Ibu ya. Nah, makin besar bonus, saya bukan makin menurunkan kinerja saya, tetapi saya makin kencang lagi, saya makin gas lagi, impian saya besarkan lagi. Ya, saya tidak hanya mau sampai di situ saja, saya tetap keluar dari zona nyaman saya Bapak Ibu. Akhirnya di Februari 2015, 1 tahun 1 bulan setelah saya menjalankan bisnis ini, saya tembus posisi platinum dengan income 49 juta rupiah Bapak Ibu. Jadi Anda bisa bayangkan, Januari 2014 saya minus, nggak punya uang, pengangguran. Untuk bisnis TI, gadain motor. Nah, bulan pertama bonus 2 juta. Nah, 1 tahun 1 bulan kemudian, saya sudah punya income 49 juta rupiah Bapak Ibu. Artinya kenaikan penghasilan yang luar biasa dalam waktu 1 tahun, betul tidak? Ya. Nah, itu pun juga tidak membuat saya berhenti sampai di situ. Ya, akhirnya saat itu saya beli 1 buah mobil HRV pertama saya, itu platnya B350AJ. Ya, artinya cuma 350.000 aja modalnya. Ya, modal beli mobil itu tabungan pertama saya. Nah, mobil sudah ada, saya nyenengin anak saya, orang tua saya, lebaran kami jalan-jalan, ya, melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kebersamaan yang dulu terkotak-kotak karena tidak ada uang, sekarang mulai berkumpul lagi, ya. Dan luar biasa, saya melihat wajah orang tua yang mulai bahagia, bapak saya, ibu saya, ya. Nah, dari situ saya makin kencang lagi jalankan bisnis ini. Dan di bulan Oktober 2015, alhamdulillah saya tembus posisi titanium dengan income 98 juta rupiah Bapak Ibu. Ya, dan tidak itu saja. Di titik saya yang kedua, yang tadi saya bilang, saya akan beli 2 titik. Titik pertama nama saya, titik kedua adik saya. Nah, titik kedua itu atas nama adik saya, di bulan Oktober itu tembus posisi gold dengan income 30 juta. Ya, jadi saat itu Oktober 2015, 1 tahun 10 bulan, saya sudah tembus income 130 juta per bulan Bapak Ibu. Ya. Nah, dari situ saya mulai cari istri. Ya, maklum uang udah ada. Ya, duit udah banyak kan, ada istilah kan. Ada orang bilang kan kalau kita punya banyak uang, kita punya banyak pilihan, betul kan tidak? Punya sedikit uang, sedikit pilihan. Kalau nggak ada uang, nggak ada pilihan. Jomblo aja terus-terusan. Ya. Nah, karena saat itu saya sudah punya uang, akhirnya saya cari istri dan alhamdulillah tidak lama, ya bukan karena ngebet juga ya, tapi ya emang itu juga sih. Ya, tidak lama, 1 bulan kemudian, tanggal 15 bulan 11 2015, saya bertemu jodoh saya, yaitu istri saya tercinta, Ibu Tini Tabarani. Dan titik saya yang atas nama adik saya, langsung saya hibahkan kepada istri saya. Karena memang saya dari awal jalan hijrah, saya sudah punya cita-cita. Kalau seandainya suatu saat saya ketemu jodoh saya, maka titik saya ini akan saya berikan kepada istri saya. Nah, sejak itu, periode kedua bisnis saya dimulai. Ya, dari mulai Oktober 2015, saya mulai berdua menjalankan bisnis bersama istri saya. Dan plus, saya pasang 1 nama lagi, yaitu nama anak saya, Gani. Ya, dan dari situ kami kerjakan 3 titik. Artinya kami yang tadinya saya membangun 5 grup, dengan adanya saya tambahkan titik anak saya, tambah lagi 2 grup lagi saya kerjakan. Artinya 7 grup kami jalankan bersamaan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tepat 1 tahun kemudian, di Oktober 2016, titik pertama saya tembus posisi tertinggi, yaitu Crown Agency. Ya, jadi total dari awal saya jalanin TI sampai posisi puncak itu 2 tahun 10 bulan Bapak Ibu sekalian. Dan yang menggembirakan lagi, titik istri saya, titik kedua atas nama istri saya, saat itu di saat yang sama, di bulan yang sama, itu tembus posisi platinum dengan income 50 juta rupiah per bulan. Jadi dari Oktober 2016 sampai hari ini, saya sudah merasakan income setiap bulannya tidak kurang dari 1/4 miliar Bapak Ibu. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, kalau dilihat kilas balik, bagaimana income 1/4 miliar ini bisa tercipta dari hanya gara-gara keberanian menggadaikan BPKB motor Bapak Ibu. Ya, jadi saya kadang-kadang suka kaget sendiri juga Bapak Ibu ya. Ternyata tidak disangka Bapak Ibu sekalian ya. Nah, alhamdulillah. Terus saya jalankan juga sampai hari ini. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah posisi saya tetap front dan kini kan saya
bulan kemarin saya terima 306 juta. Ya, titik kedua atas nama istri, bulan kemarin terima 90 juta, 93 juta. Terus titik anak saya, ya, bulan kemarin itu tembus posisi gold dengan income 25 juta 900 Bapak Ibu sekalian. Jadi 400 juta lebih kami terima. Ya, karena dari awal saya jalanin 3i, begitu mengenal bisnis ini, saya tancap gas, dan sampai detik ini gas itu tidak saya angkat. Sampai detik ini belum saya angkat, dan memang belum mau saya angkat. Ya, saya masih presentasi setiap malam. Ya, di Jabodetabek saya presentasi mulai Senin sampai Kamis. Ya, itu setiap malam, saya tidak ada libur presentasi. Ya, kalau hari Jumat saya meliburkan diri. Hari Jumat baru saya libur. Hari Sabtu Minggu saya terbang keluar kota menemani mitra-mitra saya di daerah. Di hari ini saya ada di Kupang, Bapak Ibu sekalian, menemani mitra saya itu Bapak Agus dan Ibu Rina. Ya, Ibu Rina tidak kelihatan kamera. Ya, makanya di sini saya nggak sengaja ketemu Ibu Esther, ternyata juga beliau orang Kupang, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini karena mimpi saya tidak hanya ingin sampai di sini. Ya, secara pribadi saya punya mimpi, saya ingin mengkronkan 3 titik. Titik pertama sudah selesai, titik kedua yaitu di istri tinggal 1 langkah lagi, titik ketiga di anak saya itu tinggal platinum, titanium, crown, jadi 3 langkah lagi. Ini saya mau tutup titik kedua saya, yaitu di Oktober ini, di Desember ini. Jadi saya mau kejar di Desember titik istri saya crown. Jadi saya mau tutup 5 tahun saya jalankan bisnis 3i. Januari 2014 saya bergabung. Januari 2019 besok adalah genap 5 tahun saya mau punya income 500 miliar. Ya, double crown Bapak Ibu. Jadi it's all about mindset Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dulu seandainya saya berpikir bagaimana caranya nabung 5 tahun, mungkin kehidupan saya tidak berubah seperti ini. Tetapi untungnya pada saat saya di perjalanan bisnis ini, yang di kepala saya adalah bukan bagaimana saya menabung selama 5 tahun ke depan, tetapi bagaimana saya bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa melalui bisnis ini selama 5 tahun ke depan Bapak Ibu. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi saya berharap Anda pun yang belum bergabung, berpikirlah seperti saya. Jangan berpikir bagaimana caranya menabung, tapi berpikirlah bagaimana merubah hidup Anda 5 tahun ke depan. Mau nggak Anda jadi orang yang beruntung? Ya, karena dalam agama pun dikatakan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik hidupnya dari hari kemarin. Orang yang hari esok hidupnya lebih baik dari hari ini. Ya, mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ingat teman-teman, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Melalui bisnis 3i Network, mari sama-sama kita ciptakan masa-masa keemasan dalam hidup kita. Oke, terima kasih dari saya, Sokron.